Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekian Regasari dari Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Kali ini akan membawakan materi matematika komputasi pada bab induksi matematika. Jadi kita akan mulai dengan sebuah permasalahan. Misalkan selesaikan permasalahan berikut. Berapakah kalau 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 2000. Nah, tentunya dengan mudah, sebenarnya ini permasalahan yang mudah gitu ya. Permasalahan yang mudah kita bisa menjawab dengan oke, 1 ditambah 2 3 berarti nanti 3 ditambah 3 6 dan seterusnya. Tetapi itu tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, apakah kira-kira ada cara lain kita untuk menyelesaikan ini, karena tidak mungkin ini baru 2000. Kalau nanti misalkan 3000 tentu itu memerlukan waktu yang jauh lebih lama lagi. Nah, bagaimana dengan solusi yang ini? Dari 1 ditambah terus bilangan bulat ditambahkan dari 1 sampai 2000. Maka kalau misalkan saya tambahkan 1 dengan 2000 itu hasilnya berapa? Iya, 2001. Nah, kemudian setelah 1 di situ ada angka 2. 2 kalau sebelum 2000 ada angka 1999. Berarti kalau kita tambahkan 2 ditambah 1999 hasilnya adalah 2001. Demikian juga jika 3 kita tambahkan dengan 1998, maka kita juga pasti akan mendapatkan hasil 2001, demikian seterusnya. Nah, pertanyaannya berarti ada berapa 2001 yang kita punya di sini? Iya, tentunya 2000 dibagi 2, karena tadi 2 angka kita jumlahkan, berarti 2000 dibagi 2 ada 1000, sehingga kita akan mendapatkan penyelesaian permasalahan itu tadi adalah 1000 dikalikan 2001, dengan cepat kita bisa dapatkan hasilnya adalah 2.000.000. Nah, itu sebagai sebuah prolog. Kalau dalam soal itu tadi kita menyelesaikan dengan menambahkan masing-masingnya dan kita akan mendapatkan perkalian 1000 dengan 2001, bisakah kita kemudian mendapatkan pola dari penjumlahan ini untuk semua angka, untuk penjumlahan 1 sampai N gitu ya, untuk penjumlahan 1 sampai N. Kalau untuk penjumlahan 1 sampai N, kira-kira berapa hasilnya? Kalau tadi untuk kasus 1 ditambah dan seterusnya sampai 2000, kita mendapatkan 1000 dikalikan dengan 2001. 1000 dari mana? 1000 dari 2000 per 2. 2001 dari mana? 2001 dari 1 ditambah 2000. Berarti dari sini kita mungkin bisa mendapatkan sebuah pola. Saya katakan mungkin karena nanti kita akan membuktikan apakah pola yang kita buat ini benar atau tidak. Jadi 2000 ini kan kalau saya punya sebuah deret dari A sampai N, maka kita akan mendapatkan pola ini menjadi N per 2 dikalikan dengan A ditambah N. Jadi seperti itu. Sehingga kalau misalkan A-nya itu kita pastikan, kita bilang sebagai bilangan asli, sehingga kita pastikan A sebagai 1, kita akan mendapatkan pola N kali N plus 1 per 2. Itu yang akan kita dapatkan. Nah, kemudian
kita bisa mendapat kesimpulan seperti ini, bahwasanya jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai N itu adalah N kali N plus 1 per 2. Tetapi apakah ini pasti benar? Itu yang akan menjadi pertanyaan kita, karena di sini tadi kita menyelesaikan untuk 1 ditambah sampai 2000. Bagaimana kalau misalkan 1 ditambah dan seterusnya sampai 900, misalkan 999 dan lain sebagainya, itu harus kita buktikan. Nah, untuk itulah kenapa kita mempelajari induksi matematika. Kemudian apa hubungannya? Kenapa kita harus belajar induksi matematika ini di informatika? Karena kalau di bidang ilmu teknologi informasi dan ilmu komputer, kita mengenal adanya logika, penyelesaian masalah dengan logika. Logika ini kita akan melakukan pembuktian kebenaran atau inferensi begitu ya, menarik kesimpulan dari suatu hal. Nah, penarikan kesimpulan itu bisa berupa dari pernyataan, misalkan mungkin contoh klasik yang sering kita kenal, jika hari ini hujan maka saya tidak berangkat, hari ini hujan maka saya tidak berangkat, kan seperti itu adalah sebuah inferensi. Nah, kadangkala dalam hal yang diselesaikan dalam teknologi informasi atau informatika ini adalah permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang itu barangkali melibatkan pola gitu. Jadi ada pola-pola angka, taruhlah ada data dari sebuah perusahaan dan lain sebagainya yang itu akan kita buat penarikan kesimpulannya. Nah, seperti itu kita bisa membuat pola dan kita harus membuktikan apakah polanya itu benar. Dan yang jelas memang dengan induksi matematika ini akan melatih kita untuk melatih logika kita, maksud saya, untuk sebuah pembuktian matematika. Nah, induksi matematika itu sendiri dia adalah cara atau teknik untuk membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan. Tapi pernyataan di sini adalah pernyataan perihal bilangan bulat. Kalau sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari, sebelum materi induksi matematika, kita sudah mempelajari materi logika. Di sana kita mempelajari bagaimana inferensinya, kemudian kita mempelajari bagaimana pembuktian langsung dan tidak langsung, membuktikan suatu pernyataan. Maka di sini terkait perihal bilangan bulat, itu ada metode pembuktian khusus yang bisa kita lakukan. Contoh yang sudah saya sampaikan di depan tadi, untuk sebuah PN ini maksudnya adalah sebuah pernyataan untuk N bilangan tertentu, untuk sampai suku ke N, bahwasanya jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai N adalah N kali N plus 1 per 2. Ini yang tadi sudah kita coba buat dan kita akan buktikan, membuktikan bahwasanya bahwasanya pernyataan itu adalah benar. Artinya kita ingin membuktikan bahwa jika 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah N, maka itu hasilnya adalah N kali N plus 1 per 2. Kita akan buktikan apakah pernyataan ini benar. Gitu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, induksi matematika adalah teknik pembuktian yang baku di dalam matematika. Dengan induksi matematika ini kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Maksudnya begini, ketika tadi kita ingin membuktikan apakah jumlah bilangan bulat dari mulai 1 sampai N itu adalah N per 2 kali N plus 1, maka yang harus kita buktikan kan sebenarnya kita harus membuktikan untuk semua bilangan bulat. Untuk N sama dengan 1, maka kita hitung, taruhlah begini, untuk N sama dengan 1, kita hitung tadi N gitu ya, berarti 1 di sini 1 kali 1 plus 1 per 2, berarti 2 per 2 sama dengan 1. Nah, N sama dengan 1 tadi kalau pernyataannya kan 1 ya Mas Ian, untuk N sama dengan 1 dia 1, berarti di sini benar, bisa kita simpulkan begitu. Tetapi kemudian bagaimana dengan N sama dengan 2? Kalau N sama dengan 2, seharusnya dari pola tadi kita dapatkan 2 kali 2 plus 1 per 2, atau kita mendapatkan sebagai 2 kali 3 per 2 sama dengan 3. Nah, apakah ini sama dengan tadi kalau pernyataannya kan untuk N sama dengan 2 atau suku kedua, berarti kan kita harus menjumlahkan 1 ditambah
2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Benar. Nah, tetapi kalau kita ingin menyatakan bahwasanya pernyataan ini benar, pernyataan bahwasanya PN untuk 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah N itu sama dengan N kali N plus 1 per 2, maka kan kita harus membuktikan semua angka. Gitu. Dan itu tentunya sesuatu hal yang sangat sebenarnya tidak sulit, tetapi lama dan berat untuk dilakukan karena di situ juga tidak ada batasannya N itu sampai berapa. Nah, induksi matematika akan menyederhanakan itu, akan mengurangi langkah yang sedemikian banyak itu menjadi hanya 2 langkah. Bagaimana langkah yang sedemikian banyak itu menjadi 2 langkah? Prinsipnya seperti ini. Jadi kembali ke tadi, PN adalah pernyataan mengenai bilangan bulat positif. Lalu kita ingin membuktikan PN itu benar untuk semua bilangan bulat positif N. Jadi tadi kan seperti saya bilang kalau secara konvensional berarti ya kita buktikan satu-satu untuk semua N. Nah, tetapi untuk membuktikan ini kita hanya perlu menunjukkan 2 hal kalau melalui induksi matematika. Yang pertama, kita tunjukkan PN0 benar. Apa PN0 itu? PN0 itu adalah kita membuktikan pernyataan itu untuk satu nilai N tertentu. Terserah, N-nya boleh 1, 2, 3. Sekali lagi, N ini mewakili suku ke N. Definisi mengenai suku ke N itu juga bisa kita tentukan sendiri. Biasanya kalau kayak tadi 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya, berarti 1 itu adalah suku pertama, 2 suku kedua, dan seterusnya. Tetapi nanti di contoh-contoh selanjutnya kita akan melihat beberapa perbedaan. Nah, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, jika PN benar, maka PN plus 1 juga benar untuk setiap N lebih dari sama dengan 1. Jadi maksudnya ini jika PN benar ini jika PN 0 benar. Jika yang di langkah pertama tadi itu terbukti benar, maka PN plus 1 juga benar, ini juga harus kita buktikan. Jadi setelah kita membuktikan PN tertentu benar, kita akan buktikan PN untuk semua N, PN plus 1 itu adalah juga benar. Mungkin terasa masih agak abstrak, saya bisa jelaskan seperti ini. Jadi untuk langkah pertama tadi yang menyatakan PN0 benar itu adalah langkah basis induksi. Basis induksi ini seperti yang saya bilang tadi, kita memasukkan N, gampangannya begitu, memasukkan N untuk satu bilangan tertentu terhadap pernyataan tadi. Lalu kita cek pernyataannya benar atau tidak. Kalau benar, berarti itu bisa menjadi asumsi atau bisa menjadi hipotesis. Jadi kalau misalkan itu benar, berarti kita bisa mengasumsikan atau mengambil kesimpulan sementara bahwasannya memang pernyataan PN itu adalah benar. Itu yang disebut hipotesis induksi. Nah, hipotesis induksi ini nanti akan kita gunakan untuk melakukan langkah kedua, yaitu langkah induksi. Di langkah induksi, bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, di langkah induksi itu yang tadi kita buktikan apakah juga ketika PN itu kita asumsikan benar, apakah itu kemudian berlaku bahwasanya PN plus 1 itu juga benar. Ketika 2 itu sudah terbukti, maka ketika 2 itu sudah terbukti, maka otomatis kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya keseluruhan N itu benar. Kenapa demikian? Karena kalau kalau kita kalau saya tuliskan saja seperti ini ya. Jadi misalkan tadi kita taruhlah kita buat N sama dengan 1. N sama dengan 1 sudah terbukti benar. Atau supaya lebih nyata saya kasih contohnya deret yang tadi, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya ditambah N. Tadi sama dengan N kali N plus 1 per 2. Kita buktikan dulu untuk N sama dengan 1. N sama dengan 1 kan berarti PN itu kan menjadi P1. P1-nya berapa? Kalau kita masukkan di sini kan ini N-nya N1 kan yang ini. Ini N2, ini N3, dan ini N ke N.
Nah, di sini P1 sama dengan bisa langsung kita ambil yang ini, sehingga sama dengan 1. Nah, kita akan membuktikan apakah 1 ini nanti akan sama dengan kalau nilai N kita masukkan ke sini. Jadi kalau di sini kan berarti P1-nya sama dengan 1 kali 1 ditambah 1 per 2. Sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Nah, di sini kan berarti terbukti ini benar. Lalu kalau ini terbukti benar, kemudian kita nantinya sudah membuktikan, berarti di sini ada hipotesis. Hipotesisnya apa tadi? Hipotesisnya bahwa Pn itu untuk 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya ditambah N itu sama dengan N kali N plus 1 per 2 ini adalah benar. Kalau ini benar, berarti kita akan mendapatkan ketika ini benar, berarti di langkah kedua atau langkah induksi tadi, kita akan menyelesaikan Pn plus 1. Nah, ketika Pn plus 1 ini sudah terbukti benar, maka kan bisa kita ambil kesimpulan. Kalau ini Pn benar, Pn plus 1 juga benar, dan N itu kan berlaku umum. Jadi kalau misalkan saya N sama dengan 1, Pn plus 1-nya berapa? Pn untuk N sama dengan 1, Pn untuk N sama dengan 1, berarti Pn plus 1-nya kan untuk N sama dengan 2. Kalau ini benar dan ini benar, gitu ya. Ini benar dan ini benar, berarti kan tadi dikatakan pernyataan itu benar untuk semua N. Nah, kenapa bisa dibilang begitu? Karena ketika N, ya kalau ini N-nya 1, kalau saya pakai N-nya sama dengan 2, berarti kan N3 juga benar. Kalau saya pakai N sama dengan 3, otomatis N plus 1-nya N sama dengan 4 juga benar. Sehingga akhirnya berlaku untuk seluruhnya ya pasti benar, karena untuk satu suku dengan satu suku berikutnya pasti benar, sehingga untuk semuanya jadi benar. Nah, kita akan latihan langsung. Jadi yang tadi kita membuktikan itu tadi bilangan, kalau tadi kan saya masih misalkan Pn plus 1-nya benar. Nah, ini kita akan buktikan dulu untuk jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai N adalah N kali N plus 1 per 2. Ketika mendapati soal seperti ini, langkah pertama adalah buat kalimat matematikanya. Yang ini kalimat matematikanya sudah sangat kita kenal karena ini contoh dari tadi. Ditambah N sama dengan N kali N plus 1 per 2. Nah, kemudian langkah pertama penyelesaiannya tadi apa? Basis induksi. Ini basis induksi. Basis induksi membuktikan untuk satu nilai N, Pn itu benar. Di sini saya ambil contoh P1. Tadi juga sudah kita hitung. Untuk P1 nilainya adalah 1 kan. P1 nilainya 1. Nah, kemudian kalau kita masukkan ke dalam N kali N plus 1 per 2, maka nilainya juga 2 per 2 sama dengan 1. Berarti dari situ terbukti benar. Kita mau ambil N-nya mau 2, 3 dan seterusnya juga terserah. Cuman memang lebih mudah mengambil angka yang kecil. Nah, kalau ini sudah terbukti benar, di langkah yang pertama ini sudah terbukti benar, di langkah kedua, jadi dari sini kan akhirnya kita punya hipotesis tadi. Hipotesisnya apa? Hipotesisnya bahwasannya Pn yang mana sama dengan 1 plus 2 plus 3 plus dan seterusnya plus N itu sama dengan N kali N plus 1 per 2 itu adalah benar. Jadi ini hipotesisnya. Hipotesisnya pernyataan ini benar. Kalau ini benar, berarti kita harus membuktikan ini, bahwa Pn plus 1 ini juga benar. Bagaimana membuktikannya? Tadi kita tahu bahwasanya kalau Pn plus 1, tadi Pn itu kan 1 ditambah 2 dan sampai N. Kalau Pn plus 1 kan berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya ditambah N sampai N plus 1. Ya, sampai suku ke N plus 1. Nah, kemudian dari situ, di sisi lain, ini kan pernyataan tadi dari hipotesis ini ya, kita dapatkan ini. Di sisi lain, Pn ini kan juga hipotesisnya ini dinyatakan benar, sehingga kita bisa substitusikan ini untuk N plus 1. Jadi kalau di sini Pn sama dengan N kali N plus 1 per 2, berarti Pn plus 1 itu adalah
N-nya ini jadi disubstitusi apa? Jadi N plus 1 kan, jadi di sini. Kemudian N plus 1, ini N-nya sendiri adalah N plus 1. Baru ditambah 1 dibagi 2. Jadi intinya sama kayak mensubstitusikan, misalkan N-nya saya isi 3, saya isi 5. Kalau N saya isi 5 kan berarti 5 kali 5 plus 1 per 2. Kalau N-nya saya isi A, berarti kan A kali A plus 1 per 2. Kalau N-nya saya isi N plus 1, berarti kan N plus 1 kali N plus 1 plus 1 per 2. Nah, di sini kita sudah dapatkan ini sebagai Pn plus 1. Di sisi lain tadi Pn plus 1-nya kan juga ini. Yang 1 plus 2 plus dan seterusnya sampai plus N plus 1. Lalu tadi dari hipotesis kita sudah mengenal bahwasanya dari penjumlahan 1 sampai N itu adalah Pn, ya kan? Sehingga kita bisa tuliskan ini Pn tinggal ditambah N plus 1. Lalu Pn-nya itu sendiri adalah Pn itu sendiri kan tadi ini, yang ini hipotesisnya, berarti Pn adalah Pn-nya adalah N kali N plus 1 per 2. Kemudian yang di sini, yang di ruas sebelah kiri kita sederhanakan biasa, ini N plus 1, ini N plus 1 plus 1 berarti N plus 2 per 2. Ini mungkin sudah sederhana yang bentuk ini sehingga sampai di sini masih tetap. Kemudian kalau bentuk yang ini, yang ruas sebelah kanan, ini kan ada penjumlahan pecahan dengan bukan pecahan. Tadi kan aslinya sebelum ini ada N kali N plus 1 per 2 plus N plus 1 kan begitu. Nah, supaya bisa kita jumlahkan berarti kita samakan penyebutnya sehingga ini harus dibagi 2 dan dikalikan 2 supaya hasilnya tidak berubah. Nah, dari sini kita tinggal jumlahkan saja. Berarti bisa per 2-nya itu langsung ditarik di bawah. Per 2-nya kan sama. Nah, di sini ada N kali N plus 1 ditambah 2 kali N plus 1. Nah, ini karena di sini ada N plus 1, di sini juga ada N plus 1, berarti N plus 1-nya bisa kita keluarkan. Kita keluarkan N plus 1, berarti saya tulis di sini ya, berarti N plus 1 dikalikan, N plus 1 yang ini temannya masih ada N. N plus 1 yang ini temannya masih ada 2, sehingga kita dapatkan seperti ini sama, dan dari ruas kiri dan ruas kanan sama, berarti dikatakan untuk langkah kedua terbukti benar. Ketika langkah 1 terbukti benar dan langkah kedua terbukti benar seperti yang tadi sudah kita bahas, berarti pernyataan tadi Pn itu bisa dinyatakan benar. Oke, setelah ini kita akan istirahat dulu sebentar dan nanti saya akan melanjutkan dengan beberapa contoh yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.